Kalau kita lihat pergerakan rupiah mulai kembali ke 15.800-an. Sebesar apa potensi rupiah ini bisa melemah lagi bahkan menyentuh level 15.900 atau bahkan 16.000 di hari ini? Ya sebenarnya ini menarik sekali ya Naka, kenapa nih kemarin, rupiah kan sudah berada di level 15.700 sekarang bahkan menyentuh level 15.800. Jadi semalam itu baru ada rilis dari data US nih. Jadi data rilis dari US sendiri kan di mana PMI-nya itu meningkat, cukup tajam ya dari, terkonstruksi hingga menjadi ekspansif. Jadi kalau kita lihat memang data PMI untuk jasanya sendiri itu meningkat menjadi 52,9 dari sebelumnya 51,4 dan untuk manufakturnya sendiri dari sebelumnya yang terkoreksi atau terkonstruksi 47,9 menjadi ekspansif di 50,3. Nah, ini kan menandakan bahwa sekarang manufaktur ataupun bisnis di US sendiri sudah mulai menguat nih. Jadi kalau kita lihat memang ini membuat penguatan terhadap dolar. Otomatis ketika PMI-nya menguat, dolarnya ini kan menguat sehingga membuat mata uang lainnya itu lebih melemah. Dan kalau kita lihat bergeser pada Desember kemarin kan inflasi US itu juga meningkat menjadi 3,4% dari sebelumnya 3,1%. Kemudian tenaga kerjanya juga meningkat ya kalau kita lihat di mana klaim penganggurannya itu turun ya yang berakhir di pekan 13 Januari di mana menjadi 187.000. Kemudian kalau kita lihat non-farm payroll-nya juga berada di level 216.000. Nah, di sini selain PMI-nya menguat dan juga tenaga kerjanya menguat sehingga membuat dolar ini lebih menguat dibandingkan mata uang Asia lainnya. Iya, tapi kalau kita lihat memang sejak awal tahun ini rupiah terus merangkak naik dan apakah memang rupiah sedang dalam tren pelemahan sampai dengan akhir dengan Januari ini atau ada possibilities dengan adanya sentimen lainnya nanti yang mungkin akan datang akan berbalik arah? Ya, sebenarnya memang akan masih tertekan ya hingga di pekan ini. Karena kan nanti malam ini juga akan ada PDB dari US sendiri akan rilis. Kemudian di besok di hari Jumat akan ada juga indeks harga konsumen ataupun pengeluaran konsumen dari US sendiri. Kemudian kalau kita bergeser di pekan depan itu akan ada di mana The Fed akan mengumumkan apakah akan menahan suku bunga atau kan akan memotong suku bunga. Tapi kalau kita lihat pesimisme dari The Fed sendiri atau dari alat Fed Watch sendiri ya kalau kita lihat di mana sekarang ini turun dari 70 dan 80% menjadi 51% aja nih Syafina's. Jadi kalau kita lihat kan memang di sini para pelaku pasar ini pesimis bahwa nantinya The Fed ini akan menurunkan suku bunga. Nah, nanti kalau misalkan The Fed ini tidak jadi menurunkan suku bunga atau justru menahan, ini akan membuat dolar ini semakin menguat lagi nih dan bikin rupiah makin anjlok. Baik, Anda lihat titik support dan juga resisten rupiah ini ada di mana? Untuk terdekatnya untuk rupiah sendiri berada di level 15.600 ya untuk supportnya sendiri. Tapi kalau kita resistnya balik lagi bisa di level 15.900-an. Ini sempat beredar di sosial media dan juga di beberapa online news bahwa kondisi rupiah yang melemah ini terkait juga dengan kabar mundurnya Ibu Sri Mulyani. Nah, apakah Anda melihat ada indikasi dari sana juga atau memang sebenarnya ini hanya tekanan sementara? Sebenarnya kalau untuk pergerakan dari mata uang itu sebenarnya lebih berpengaruh terhadap dari global ya ataupun dari cash di global. Sebenarnya kalau dari dalam negeri itu lebih berpengaruh terhadap ISG. Tapi sebenarnya kalau rumor tersebut itu sebenarnya harusnya tidak mempengaruhi pergerakan rupiah ya karena itu memang sama sekali tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Baik, kita beralih ke pergerakan IHSG. Meskipun rupiah melemah, kita lihat IHSG masih berada dalam zona penguatan. Padahal di awal sesi satu tadi sempat juga berada di zona pelemahan. Begitu Anda lihat apakah masih mampu menguat hingga penutupan perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya ini menarik sekali ya. Kalau kita lihat tadi hijau dan hari ini nih atau di detik ini sudah kembali terkoreksi nih Aneka. Di terkoreksi 0,04%. Padahal tadi di sesi 1 hijau ya, sekarang sudah mulai terkoreksi. Tapi sebenarnya hari ini memang terkoreksinya masih tertahan dikarenakan ada kenaikan dari sektor energi dan juga basic industry. Justru sayangnya finance hari ini terkoreksi di 0,80 hingga 0,90%. Padahal hari ini kan ada rapor dari Bank BCA nih. Seperti yang tadi Syafina sampaikan bahwa kan hari ini Bank BCA ini akan ada rilis laporan keuangan sepanjang tahun 2023. Tapi kalau kita lihat memang hari ini pergerakannya justru didorong dari sektor energi yang dimana kalau kita lihat di sini diisi dari kenaikan harga saham batubara dan juga oil. Kalau kita lihat memang oil ini masih cukup menarik ya. Dan bahkan semalam itu untuk dari minyak Brent sendiri sudah kembali level di 80 US dollar per barel. Dan untuk WTI-nya sudah balik lagi di level 75 hingga 76. Sebenarnya harga ini cukup menarik dikarenakan kalau kita bergeser ke Timur Tengah di mana perang di Yaman, US dan juga Inggris dan juga kalau kita lihat Houthi ini kan belum selesai dan kelanjutan dari perang Ukraina dan Rusia ini mengganggu memang pasokan dari minyak sendiri. Nah, yang ini membuat harga minyak
membuat harga minyak ini makin menguat. Tapi kalau kita lihat bergeser batu bara, hari ini justru agak cukup aneh nih. Padahal semalam itu harga batu bara itu anjlok ke level 121 US dollar per ton. Tapi justru pada pagi ini atau hingga siang hari ini harga-harga saham batu bara justru meningkat. Nah, ini patut diwaspadai apakah kira-kira hanya kenaikan sementara ataukah kalau kita lihat memang di mana untuk para pelaku pasar ini positif bahwa ada kenaikan kinerja di kuartal 4 2023.